Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan kebijakan pembatasan interaksi sosial warga, di antaranya dengan meminta perkantoran tutup selama 14 hari sejak 20 Maret hingga 2 April 2020 sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan ini pun berdampak pada pekerja sektor informal yang mengandalkan pekerjaan harian. Penurunan aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya dinilai berpotensi memicu pekerja sektor informal melakukan migrasi atau mudik lebih awal ke daerah asalnya. Padahal, sebelumnya sudah ada imbauan bagi warga yang tinggal atau bekerja di Jakarta untuk menunda mudik tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seperti dikutip kompas.com, meminta warganya menunda perjalanan mudik tahun ini guna mengendalikan sebaran virus corona. Imbauan serupa disampaikan Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedi Yon Supriyono, yang saat ini mengeluarkan kebijakan melakukan karantina lokal di Kota Tegal, menyusul adanya salah satu warga Tegal yang positif terinfeksi virus corona. Dedi meminta warganya yang merantau di Jakarta untuk tidak pulang ke Tegal. Artinya bahwa memang tidak boleh ada yang mudik dari Jakarta menuju ke Tegal, begitu? Dengan adanya lokal lockdown, jadi gini, yang akan pulang ke kota Tegal, ya kita harapkan semuanya orang yang merantau di Jakarta, saya minta tidak pulang untuk di kota Tegal, harus sayang dengan keluarganya, sayang kepada saudaranya dan juga tetangganya, sehingga kota Tegal nanti tidak tertular virus corona. Ya. Salah satu upaya pemerintah agar warga tidak mudik pada Idul Fitri tahun ini diantaranya dengan meniadakan mudik gratis yang rutin digelar tiap tahun. Hal ini dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat memang mengambil keputusan karena negara kita yang masih dalam kondisi darurat COVID-19 sampai dengan bulan Mei, jadi kita mendukung kebijakan pemerintah dengan social distancing, dan salah satu implementasi yang kita lakukan adalah kita menarik kembali atau menggagalkan atau hold untuk acara mudik gratis yang setiap lebaran kita selenggarakan. Dengan tidak menjalankan mudik, masyarakat diharapkan bisa mengurangi risiko keluarga di kampung halaman tidak terjangkit virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pembatasan aktivitas perkantoran dan perusahaan sudah membuat pekerja, terutama yang ada di dalam perusahaan tersebut dan masuk ke dalam sektor informal, mulai terdampak akibat menurunnya aktivitas ekonomi, sehingga berpotensi muncul lonjakan para pemudik yang lebih awal sebelum Ramadan, bahkan sebelum Lebaran, untuk kembali ke daerah asal mereka di sekitar Jakarta. Nah, apakah imbauan kemudian dari pemerintah bisa efektif? Himbauannya sudah dikeluarkan untuk menahan warga dan pekerja untuk tidak mudik tahun ini, tapi hanya himbauan. Untuk membahasnya sudah hadir di studio sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo, dan kemudian bergabung juga melalui sambungan telepon Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Setiadi, serta Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Herunisa. Saya mencoba untuk menghubungi Pak Budi dulu di line telepon. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, apa kabar Pak? Tampaknya setelah 2 tahun terakhir saya selalu datang ke Pak Budi di kantor untuk ngelihat persiapan arus mudik, arus balik. Kali ini agak sedikit berbeda ya Pak Budi? Iya, kali ini mungkin agak berbeda, tapi walaupun berbeda tetap juga kesiapan kita juga harus maksimal gitu. Iya, Namun, Pak Budi, itu yang kita ingin dengar nih Pak. Tampaknya saya sedikit membandingkan begitu. Himbauan untuk tetap di rumah, bekerja, belajar, beribadah di rumah sampai sekarang ini masih sulit sekali untuk diterapkan begitu secara betul-betul. Nah, kemudian pemerintah melalui Bapak kemarin dalam 1-2 hari ini terakhir, Kementerian Perhubungan terutama sudah mengatakan himbauan untuk tidak mudik bagi para masyarakat yang tampaknya di sektor informal ini sudah terjadi tidak bekerja begitu mereka. Seberapa efektif ini nanti akan terjadi begitu Pak Budi, dan apa rencana-rencana untuk lebih menahan agar para pemudik tidak pulang ke kampung halaman? Ini mencegah penyebaran soalnya dari COVID-19, Pak Budi. Ya, baik. Saya kira beberapa minggu ini saya bersama dengan beberapa eselon 1 dari kementerian lembaga yang terkait,
yang nanti juga punya kepentingan untuk menyiapkan beberapa infrastruktur, prasarana, dan sarana menyangkut masalah angkutan lebaran, itu selalu berkoordinasi menggunakan rapat-rapat, walaupun mungkin tidak ketemu secara fisik, tapi kita rapat menggunakan online. Dan ini divalidasi oleh Kementerian Maritim bersama-sama dengan yang lain. Dan memang sudah pada beberapa kesimpulan. Yang pertama, sebagai yang disampaikan tadi, adalah kita melakukan himbauan dulu sementara untuk masyarakat tidak melakukan mudik. Ya. Dan kemudian memang kita punya skema, kalau sekedar himbauan, ada beberapa skema yang nanti akan kita coba lakukan simulasinya atau keadaan yang sebenarnya. Yang pertama adalah kita akan mengurangi angkutan umum yang dari Jakarta ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Nah, kalau pengurangan angkutan umum tentunya mungkin akan mengurangi juga untuk pergerakan masyarakat dari Jabodetabek dengan menggunakan angkutan umum. Tapi kan pasti akan terjadi, akan beralih shifting ke kendaraan pribadi maupun sepeda motor. Ya. Tapi itu skema itu kita siapkan. Kemudian skema berikutnya adalah yang jelas untuk kendaraan-kendaraan logistik, sebagaimana arahan Pak Menko Maritim, Pak Luhut, itu akan diberikan keleluasaan sebesar-besarnya untuk mereka tetap menjalankan aktivitas kegiatan. Kemudian yang skema berikutnya adalah kita akan melaksanakan pembatasan sama sekali, atau kemudian jalan tol dilakukan penyekatan untuk tidak bisa dilalui. Tapi kalau kemudian ini ada kurang lebihnya, kalau jalan tol tidak bisa dilalui, kan artinya juga kita akan mengarahkan masyarakat untuk kendaraan pribadi ke jalan-jalan nasional maupun jalan arteri biasa atau jalan ke provinsi. Ya. Dan kemudian pasti bahayanya juga akan lebih banyak hubungan antara para pemudik dengan beberapa kota yang di sepanjang Jalan Pantura. Dan kemudian pada rapat terakhir, dan nanti sore juga akan kita rapat kembali, sebenarnya kita sih mengarahkan atau kemudian mengharapkan ada pelarangan sama sekali untuk mudik dari mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jadi tidak ada pergerakan sama sekali, jadi kemudian kita akan mendukung work from home, kemudian school from home, dan sebagainya. Ya. Dan kemudian mulai tanggal berapa masyarakat tidak boleh melaksanakan mudik sama sekali. Ya. Nah, ini lagi kita putuskan. Tapi kalau pelarangan kan mengandung satu konsekuensi. Bagaimana kita untuk penyekatan jalan tol, penyekatan jalan nasional, dan ini masih kita diskusikan. Dan harapan kami bahwa usulan rekomendasi ini nanti akan dirapatkan secara khusus oleh beberapa Menko, oleh Pak Menko, oleh Pak Menteri, dan juga dilaporkan kepada Pak Presiden, sehingga mungkin kita akan mendapatkan satu keputusan untuk memudahkan kita dalam rangka implementasi di lapangan. Demikian, Mas. Ya. Sementara Pak Budi, arus mudik ini saya sebut saja begitu, arus atau orang-orang yang kembali ke kampung halamannya sudah terjadi, Pak. Seberapa cepat ini kebijakan akan bisa dilakukan dalam rapat-rapat yang koordinatif begitu? Ya, hari ini kita akan rapat kembali nanti siang. Tadi malam, saya sampai malam sudah koordinasi dengan Pak Ridwan dari Menko Maritim, kemudian saya juga koordinasi juga dengan para kepala BPTD, kepala balai saya di masing-masing provinsi, terutama provinsi yang nanti akan menjadi tujuan akhir dari para pemudik ini, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga dengan para Kadisub. Kita melakukan koordinasi terus-menerus, dan harapan saya nanti siang kita akan rapat kembali. Memang sampai dengan sekarang kita masih merumuskan berbagai macam skema yang akan terjadi. Dengan harapan memang adalah nanti ada pernyataan khusus pelarangan yang kita harapkan. Namun demikian kan kita terutama dengan kepolisian nanti sebagai garda terdepan kita di lapangan, kita akan melaksanakan dengan berbagai macam protokol yang harus kita lakukan. Demikian, Mas Bayu. Baik, Pak Budi. Saya pindah dulu ke Mbak Eva Herunisa, Kahumas PT KAI Daup 1 Jakarta. Mbak Eva, kereta api bagaimana kemudian menerapkan? Mungkin koordinasi juga terjadi dengan Kementerian Perhubungan begitu, tetapi secara internal PT KAI Daup 1 terutama, apa yang kemudian sudah mulai diantisipasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang cepat ini, Mbak Eva? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang untuk kereta api perjalanan masih tetap ada. Sehingga itulah kenapa kita terus melakukan upaya pencegahan baik itu di stasiun ataupun juga di sarana kereta. Yang kita lakukan sejauh ini itu mulai dari kita menempatkan sejumlah disinfektan di berbagai titik. Kemudian juga itu kita mulai menambah perangkat untuk mencuci tangan di berbagai stasiun, khususnya stasiun besar juga seperti Gambir dan Pasar Senen. Dan juga kami melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jadi penumpang yang kedapatan suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat, ini kami tidak perkenankan untuk berangkat dan tiketnya akan dikembalikan 100% termasuk juga bagi pendampingnya. Nah, kemudian juga
saat ini kami juga mulai melakukan proses pada saat sebelum penumpang masuk ke dalam area boarding, ini kita semprotkan cairan disinfektan seperti itu, sehingga kita harapkan upaya-upaya ini bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan tadi. Dan kemudian yang penting juga kami menerapkan social distancing yang sangat ketat, itu baik itu di stasiun dan juga di sarana kereta. Jadi untuk di stasiun sendiri, di berbagai titik yang menimbulkan ada keberadaan beberapa banyak penumpang, seperti misalnya loket ataupun area pelayanan, tempat duduk, ini kita pasang garis-garis pembatas untuk penjagaan jarak antar penumpang. Kemudian untuk di kereta api jarak jauh, karena memang saat ini juga kondisinya jumlah penumpang tidak sepadat biasanya, ini kita juga melakukan pengaturan. Jadi pengaturan dilakukan oleh kru yang ada di lapangan agar para penumpang itu memiliki jarak pada saat duduk, seperti itu. Ya. Dan tentunya juga kita melakukan berbagai sosialisasi. Dan satu lagi yang perlu kami ingatkan, ini juga cukup penting, bagi para pengguna jasa yang ingin membatalkan, ini bisa melalui aplikasi KAI Akses. Ya, karena kemarin pembatalan ini justru membuat antrian dan kerumunan kan? Ya, dan ini juga kemarin sudah mulai berkurang ya. Ini terus kita sosialisasikan. Jadi saat ini perlu diketahui bagi para pengguna yang membeli tiket dari jalur manapun, baik itu dari minimarket, kemudian agen tiket online yang bekerja sama dengan kami, atau juga dari KAI Akses, atau yang membeli dari stasiun, bisa membatalkan melalui aplikasi KAI Akses. Nah, bagi yang belum memiliki aplikasi KAI Akses, ini perlu diketahui, pada saat mendaftar ataupun mendaftar di akun KAI Akses ini, jadi sebaiknya nomor ID yang digunakan untuk mendaftar di akun ini harus sama dengan nomor ID yang tercantum pada tiket, nomor identitasnya, seperti nomor KTP, seperti itu. Nah, sehingga proses pembatalan bisa dilakukan. Dan ini juga tetap akan diberlakukan pembatalan untuk pengembalian biaya 100%, seperti itu. Oke, Mbak Eva, sedikit saja berkaitan dengan upaya untuk mencegah mudik kali ini. Mencegah mudik ini tidak dalam rangka apapun kecuali untuk mencegah cepatnya penyebaran virus corona, begitu. Ya. Apakah PT KAI sudah mendapatkan arahan-arahan atau mendapatkan bocoran-bocoran informasi berkaitan dengan ini dari pemerintah, dalam hari ini Kementerian Perhubungan, Mbak Eva? Ya, kami terus berkoordinasi dengan baik itu Kementerian Perhubungan atau juga Kementerian BUMN, dan langkah yang kita lakukan saat ini mulai dari pengoperasian kereta, kemudian pengurangan jadwal, ini juga semuanya melalui koordinasi. Jadi ke depan yang akan kita lakukan, baik juga terkait nanti di masa arus mudik seperti apa, kami akan informasikan lagi, dan tentunya ini melalui koordinasi bersama. Baik, Mbak Eva, terima kasih bergabung bersama kami di line telepon untuk persiapan-persiapan bagaimana hal-hal semacam ini. Mbak Eva, terima kasih. Kita akan selalu kontak dan mensosialisasikan apa nanti kebijakan dari PT KAI Daop 1. Kahumasnya baru berbicara. Di studio, Mas Imam Prasojo, kita sudah mendengar nih rencana-rencana, terutama dari Pak Budi di Kementerian Perhubungan. Bagaimana menurut Anda? Sementara mudik sejak kemarin dipantau Harian Kompas memang sudah mulai terjadi, dan hari ini diturunkan lagi oleh Harian Kompas, kita harus waspada karena mudik ini akan memicu ledakan kasus di daerah. Kota Jakarta saja masih kesulitan fasilitas kesehatannya, apalagi di daerah. Ya, jadi kalau mau membuat wacana, narasi itu kan ini akan membuat ledakan kasus orang yang tertular di daerah, abstrak. Ya. Bagaimana kalau kita ganti sedikit saja, ini akan membuat Anda kemungkinan akan menulari keluarga. Ya. Itu akan lebih dekat untuk bisa difahamkan. Ya. Karena kita statusnya tidak tahu apakah kita ini pembawa, carrier terhadap virus itu atau tidak. Ya. Nah, kalau kita yakin kita sehat, apakah pada saat nanti mudik berdesak-desakan dengan penumpang yang lain yang ada di sebelah kita, yang ada satu mobil dengan kita, apakah dia tidak menulari kita? Ya. Kalau dalam proses jalan pulang ke rumah, satu mobil dengan orang yang sudah terinfeksi, sangat mungkin dia akan menjadi tertular, dan itu tidak kelihatan gejala itu, kemudian dia memeluk anaknya, memeluk istrinya, dan itu satu keluarga. Pada saat satu keluarga tertular,
satu kampung kemungkinan akan terus berkembang. Jadi wacana pemahaman itu saya kira harus didetailkan. Ya. Itu yang pertama. Oke, pun itu sudah begitu banyak hal-hal tersebut sehingga kemudian orang mulai, saya menyebutnya mulai takut, mulai khawatir, bahkan mulai ada yang kepanikan, ketakutan itu terjadi. Tapi masih saja ada orang yang himbauan untuk tidak keluar rumah saja masih diterobos. Untuk tidak mudik, saya kurang yakin ini kemudian bisa juga terjadi. Apa yang kemudian harus dilakukan? Jadi ada level ya, ada level tentang kesadaran tadi ya, yang memang terus menerus pemahaman, penghayatan. Ya. Pemahaman beda dengan penghayatan. Jadi saya paham bahwa itu bahaya. Tapi begitu tetangga saya, begitu keluarga saya ada yang terkena, nah baru itu mulai ini di kampus kami ini ada 2 yang sudah meninggal karena itu. Kami terus kemudian ada kesadaran gitu loh. Nah tetapi kalau ada orang pilihan ya, misalnya nanti mudik orang yang bermobil, ya beda dengan orang misalnya yang naik motor. Saya membayangkan kendaraan umum mungkin dibatasi atau mungkin ditutup, tapi orang bisa dengan kendaraan pribadi kan begitu ya? Betul. Nah jadi yang kelihatannya akan punya pilihan untuk tidak mudik itu sebetulnya yang bermobil, karena dia kalau tinggal di Jakarta misalnya itu dia masih tetap bisa hidup. Ya. Tapi ada orang yang kalau tidak mudik, itu bagaimana hidupnya di Jakarta. Terus orang yang mungkin berkendaraan motor misalnya. Kalau saya nggak mudik, itu saya nggak membawa sesuatu ke kampung halaman. Nah jadi harus ada insentif misalnya. Insentif kalau Anda nggak mudik, maka Anda gratis misalnya STNK Anda misalnya dalam pembayaran tahun ini. Jadi harus ada insentif. Atau kalau Anda nggak mudik, listrik Anda buat masyarakat yang langganannya itu 450 watt. Di kontrakan mereka, kos mereka. Itu listriknya itu gratis. Tapi kalau selama beberapa waktu. Nah jadi harus ada insentif. Tetapi juga kalau itu sampai kayak mobil misalnya, dia mudik juga, apa sanksinya? Pertama sanksi sosial ya, bahwa ini loh orang yang tidak paham tentang bahaya corona dan dia mempertaruhkan keluarganya untuk tertular. Itu satu. Nah yang kedua, mungkin ada regulasi yang lebih ketat. Singapura saya dengar karena dia tidak ingin warganya itu keluar dalam suatu situasi seperti ini dan juga tidak ingin ada orang masuk. Apa yang dia lakukan? Dia kalau ada warganya keluar karena asuransi kesehatan masih disubsidi gitu, maka subsidi asuransi kesehatan dicabut misalnya gitu atau dibekukan. Sehingga kemudian ada rasa takut untuk melanggar aturan. Ya, walaupun dia sadar bahwa itu dia bahaya kalau keluar misalnya karena begitu balik lagi kan nanti nular. Tetapi dia ada sanksi ekonomi, sanksi finansial. Misalnya kalau kau keluar juga yang kau selama ini nikmati subsidi kesehatan aku cabut. Nah, jadi kita harus bermain dengan hal-hal seperti itu juga dan mudah-mudahan semakin kita banyak ya insentifnya juga ada sekarang saya betul-betul ingin misalnya PLN ya untuk Jakarta paling tidak gitu misalnya karena daerah merah ya atau daerah merah yang lain masyarakat yang taat tidak keluar rumah ya itu akan diberi gratis tagihan listrik dalam 1 bulan ini misalnya. Jadi ada usulan insentif dan kemudian sanksi-sanksi yang jelas, tidak sekedar himbauan. Betul. Nah, kita akan coba lihat bagaimana ini sebagai masukan untuk Pak Budi nanti yang akan rapat nanti sore. Pak Budi tetap bersama kami dan pemirsa Sapa Indonesia, kami akan kembali.